Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dato Bromlen, NPM 3061924014, mata kuliah embriologi. Hari ini saya akan membahas tentang reproduksi seksual pada hewan. Pengertian reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom haploid dan sel dengan dua set kromosom diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Macam-macam fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan tersebut terbagi atas dua, yakni pembuahan di luar tubuh, fertilisasi eksternal, serta juga pembuahan di dalam tubuh, fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal, pembuahan di luar tubuh, adalah suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya tersebut terjadi di luar tubuh suatu organisme tersebut, contoh katak ikan. Fertilisasi internal, pembuahan di dalam tubuh, adalah suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya tersebut terjadi di dalam tubuh suatu organisme tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi fertilisasi. 1. Kesuburan. 2. Waktu. 3. Siklus menstruasi. 4. Masa subur. 5. Keasaman vagina. 6. Banyak produksi sperma. 7. Kematangan ovum. Fertilisasi pada hewan mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi, kambing, dan marmut, merupakan hewan vivipar kecuali platypus. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya bersifat internal. Mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan penis ke dalam liang alat kelamin betina vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang ovidum menuju uterus. Setelah uterus, terdapat serviks, liang rahim, yang berakhir pada vagina. Sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Ovum yang dibuahi sperma akan membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Lamanya fertilisasi dari penetrasi sel spermatozoa sampai waktu pembelahan sel pertama kemungkinan besar memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Lama pembuahan dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan sejak masuknya sel. Sel spermatozoa diperlukan untuk pembuahan. Oleh karena itu, untuk mencegah masuknya sel spermatozoa yang lain, sel telur mempunyai dua sistem pertahanan, yaitu zona pelusida dan membran vitelin. Zona pelusida akan mengalami perubahan akibat melekatnya sel spermatozoa ke dalam membran vitelin. Perubahan ini mengakibatkan butir-butir korteks kortikal granules yang terdapat pada membran vitelin dilepaskan ke arah zona pelusida sehingga ruang perivitelin makin lama makin meluas dan perluasannya dimulai dari tempat sel spermatozoa masuk.
Siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang dilalui tubuh wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Siklus menstruasi Anda dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama periode menstruasi berikutnya. Kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh Anda biasanya akan berubah sepanjang siklus menstruasi dan dapat menyebabkan gejala menstruasi. Panjang rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari, tetapi siklus ini dapat bervariasi pada setiap wanita dan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Siklus ekstrusi. Siklus ekstrus adalah perubahan fisiologi yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia betina dari ordo Theria akibat hormon-hormon reproduksi. Siklus ini dimulai setelah betina matang secara seksual. Siklus ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.